Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe channel kami ini. Semoga dengan dukungan rekan-rekan, kami dapat membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat membuat konten yang berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang sedang belajar tentang tutorial mengenai software Archicad, Revit, maupun yang sedang belajar mengenai sketsa ya. Baiklah, kita langsung saja ya masuk pada tutorial bagaimana cara atau membuat desain hanggar futsal ya, dimana ukuran dari hanggar futsal ini adalah 20 meter kali 60 meter. Akan tetapi untuk lapangan futsalnya sendiri kita hanya akan memakai ukuran 18 kali 40 meter ya. Jadi sisanya nanti akan dipakai untuk tempat duduk penonton atau tempat untuk beristirahat pemain ya. Berikut juga dengan official dari tim futsal tersebut. Baiklah, kita langsung saja ya masuk pada bagaimana proses desainnya. Selamat belajar. Baik, di langkah awal ini kita coba masuk pada manage, kemudian kita masuk pada project unit. Kita coba atur ya untuk panjangnya, kita ganti dengan satuan cm. Kemudian kita coba cek lagi untuk satuan yang lain. Jika sudah cocok kita klik OK saja ya. Untuk project browsernya saya pindahkan ke sebelah kanan ya, tapi jika rekan-rekan menginginkannya tetap di sebelah kiri, dibiarkan saja di sebelah kiri. Baiklah, berikutnya kita akan membuat grid atau garis as ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Kemudian untuk view elevationnya kita coba atur kembali ya, agar posisinya lebih enak dilihat ya, atau lebih proporsional. Kemudian untuk garis as atau grid ini kita bagi per 6 meter ya, atau kita buat dengan jarak 6 meter. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Tidak sulit, mudah ya untuk dipraktekkan. Setelah grid arah horizontal selesai kita buat, kita juga buat grid atau garis as untuk arah vertikal ya. Pekerjaannya sama seperti bagaimana kita memasukkan grid atau garis as arah horizontal. Untuk jarak antara garis as yang satu dengan garis as yang lain kita buat atau kita masukkan angka per 5 meter ya. Kita cek lagi. Oke, masih 15 meter, kita butuhkan jarak 20 meter ya. Jadi kita tambahkan lagi untuk grid asnya, kita tambahkan dengan jarak atau ukuran 5 meter ya. Kita cek lagi untuk ukuran keseluruhan. Baik, sudah 20 meter ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Baik, untuk garis as kedua dan garis as keempat kita coba geser sedikit ya ke arah dalam. Kita geser dengan ukuran 1 meter.
Kemudian untuk grid yang berada di tengah atau grid nomor 3 ya, kita coba copy dengan ukuran 150 cm atau 1,5 meter ke arah kiri dan ke arah kanan ya. Kita coba cek lagi untuk ukurannya. Baik, berikutnya kita coba untuk mengganti notasi dari garis as ya. Kita perbaiki untuk notasinya sehingga dapat memudahkan kita untuk pekerjaan selanjutnya ya. Kita sesuaikan kembali. Jadi setiap kali ada penambahan nantinya ataupun pengurangan dari garis as, kita harus memperbaiki kembali anotasi dari garis as tersebut sehingga nantinya pekerjaan kita lebih rapi dan terukur ya. Kenapa garis as mesti rapi dan terukur? Karena garis as atau grid ini sangat penting ya dalam proses melakukan desainnya. Apalagi setelah desain selesai, kemudian gambar rencana ini diberikan kepada pelaksana di lapangan atau engineer di lapangan, mereka dapat membaca dengan baik ya posisi-posisi dari bagian-bagian bangunan sesuai dengan notasi garis as yang telah perencana desain berikan. Jadi bisa satu frekuensi antara perencana dengan pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, untuk penempatan maupun untuk pemberian notasi garis as itu harus sudah rapi, terukur dan jelas ya, karena penting sekali untuk pekerjaan pelaksanaan di lapangan. Begitu juga nantinya pada saat kita akan melakukan perhitungan biaya ya atau rencana anggaran biaya. Garis as atau grid ini akan membantu kita menunjukkan atau menentukan elemen-elemen baik arsitektural maupun struktural yang akan kita hitung volumenya ya, dimana nantinya volume yang sudah kita hitung tersebut akan kita kalikan harga satuan dan kita akan mendapatkan harga total dari keseluruhan pekerjaan bangunan yang akan kita buat ya. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk pada view elevation. Kita pilih south ya, kemudian kita coba atur kembali ya untuk posisi dari garis elevation ya. Kita tambahkan garis elevasinya ke posisi bawah ya. Kita akan membuat garis elevasi slope, kemudian kita juga akan membuat garis elevasi dari pedestal, dan juga kita akan membuat garis elevasi untuk fondasi footpath ya. Kemudian untuk garis elevasi dari kolom dan balok beton juga kita tambahkan ya. Rekan-rekan bisa perhatikan bagaimana prosesnya dan bagaimana cara memasukkan jarak atau penambahan dari garis elevasi ini.
Baiklah, apabila semua garis elevasinya sudah kita masukkan, kita coba untuk mengedit kembali ya. Notasi dari level atau garis elevasi ini kita edit kembali, namanya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Baiklah, berikutnya kita masuk pada denah pondasi, lalu kita masuk pada kolom ya. Kita pilih vertical kolom, kemudian kita masuk pada edit type, kemudian kita duplikat ya. Ini sebelumnya saya sudah berikan nama di sini untuk kolom pedestal ya. Jadi ini saya ulangi lagi. Kita beri ukuran 65 cm kali 65 cm ya, bentuknya kotak atau rectangle. Kemudian kita masukkan pada garis atau grid as, di mana kita membutuhkan adanya kolom pedestal ini ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Jadi kita klik saja ya pada garis-garis yang bersinggungan atau garis yang berpotongan antara garis as vertikal dan garis as horizontal, di mana kita membutuhkan adanya kolom pedestal pada persinggungan atau perpotongan antara garis as tersebut ya. Baik, jika kita sudah selesai memasukkan kolom pedestal ini, kita coba lihat ya dari view 3 dimensi. Kita klik view, kemudian kita pilih 3D ya. Kemudian untuk crop view-nya dan crop region-nya kita coba nonaktifkan ya. Kemudian kita lihat untuk kolom pedestal yang sudah kita masukkan tadi ya. Kemudian kita lihat juga dari view elevation, dari view source ya. Baik, sudah sesuai ya dengan rencana desain kita. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk pada sleeve beton, kemudian kita pilih arsitektur, lalu kita pilih struktural kolom. Kemudian pada mode vertical kolom kita akan mencoba memasukkan kolom pedestal lagi ya. Jadi ini adalah kolom pedestal yang menerus dari pondasi ke sleeve beton. Dikarenakan kita sebelumnya membuat garis atau grid elevasinya menjadi dua bagian, maka untuk proses memasukkan kolom pedestal ini kita kerjakan menjadi dua bagian juga ya. Hanya saja intinya ini adalah kolom pedestal yang menerus dari pondasi ke sleeve beton.
Setelah selesai kita memasukkan kolom pedestalnya, kita coba lihat dari view 3 dimensi ya. Baik, kolom pedestalnya sudah menerus ya, dari fondasi ke slope beton. Baiklah, kita kembali ke fondasi, kemudian kita klik kolom ya. Lalu kita masuk pada edit type, kita duplikat. Kita akan memasukkan kolom pedestal dengan ukuran lebih kecil ya, dengan ukuran 400 x 400 mm atau 40 cm ya. Kemudian kita klik OK, lalu kita masukkan atau kita letakkan kolom-kolom pedestal ini pada area tengah ya dari perencanaan bangunan yang akan kita desain ini. Jadi kita juga membutuhkan kolom pedestal di bagian tengah bangunan ini, di mana nantinya kolom-kolom pedestal ini berfungsi untuk mengikat slope beton yang menjadi dudukan dari lantai ya. Kemudian kita masuk dalam view 3 dimensi, kita lihat ya hasilnya. Baik, untuk kolom pedestal di area tengah ini sudah masuk ya. Kemudian kita kembali masuk pada slope beton ya. Kemudian kita pilih kolom, lalu kita masuk pada edit type, untuk cek ya kolom pedestal yang akan kita masukkan di area tengah bangunan ini, sama seperti pada kolom pedestal yang sudah kita masukkan sebelumnya pada denah fondasi ya. Jadi ini adalah kolom pedestal yang menerus dari fondasi menuju ke slope beton. Jika sudah, kita lihat dari view 3 dimensi, baik, sudah masuk ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan slope ya. Kita masuk pada beam, kemudian kita pilih edit type, kemudian kita pilih duplikat, kemudian kita beri label nama slope beton dengan ukuran atau dimensi 200 x 400 mm atau 20 x 40 cm ya. Atau kita ganti saja ya, 20 x 50 cm. Kemudian kita klik OK. Lalu untuk dimensinya kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita rencanakan ya. Jika sudah, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita coba masuk pada lantai dasar ya. Kemudian kita pilih edit pada view range. View range-nya kita setting unlimited. Kita klik apply, kemudian OK. Lalu kita klik beam, kita pilih slope beton yang sudah kita setting dimensinya tadi ya. Kemudian kita coba cek untuk materialnya. Kita tunggu sebentar ya, agak sedikit lama. Mestinya kita tidak perlu ya untuk cek material, karena sudah disesuaikan sebenarnya oleh Revit. Kemudian kita lakukan proses penggambaran untuk memasukkan slope beton ini pada denah lantai dasar ya. Kita hubungkan antara kolom pedestal yang satu dengan kolom pedestal yang lain sampai kebutuhan kita untuk slope beton ini terpenuhi ya. Kita coba lihat dari view 3 dimensi. Baik, slope betonnya sudah masuk ya.
sudah sesuai dengan rencana desain kita. Kemudian kita pilih beam lagi, lalu kita lanjutkan untuk proses penggambarannya atau proses untuk memasukkan beton ini ya pada denah lantai dasar. Kita coba masukkan beton ini sampai semua kolom pedestal terhubung ya dengan sluf beton. Baiklah, berikutnya kita pilih beam, kemudian kita masuk pada edit type, kemudian kita duplikat ya. Kita mau membuat slab beton dengan ukuran yang lebih kecil. Kita beri dimensi 15 kali 30 cm ya. Kemudian kita klik OK. Untuk dimensinya kita ganti ya sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Kemudian kita klik OK. Lalu kita hubungkan antara kolom pedestal yang berada di sisi luar dengan kolom pedestal yang berada di bagian dalam bangunan. Kita lakukan hal yang sama ya sampai semua kolom pedestal yang berada di bagian dalam ini terhubung oleh slab beton. Baiklah, setelah kita memasukkan slab beton dalam posisi horizontal, berikutnya kita akan memasukkan slab beton ini pada posisi vertikal ya. Jadi kita hubungkan antara kolom pedestal yang berada di sisi luar dengan pedestal yang berada di sisi bagian dalam. Kita lakukan hal yang sama sampai semua kolom pedestal terhubung ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Cukup mudah ya untuk dipraktekkan. Baiklah, tahap berikutnya kita akan membuat fondasi footplat ya. Kita masuk pada isolatif, kemudian kita pilih edit type ya. Di sini untuk fondasi tapaknya sudah saya buatkan sebelumnya. Rekan-rekan tinggal mengikuti saja ya untuk dimensi panjang kali lebar dan juga untuk dimensi ketebalannya ya.
Kemudian kita letakkan fondasi footlat ini pada kolom-kolom pedestal yang sudah kita buatkan sebelumnya ya. Jadi untuk ukuran 150 x 150 kali tebal 40 cm itu berada di sisi luar dari perencanaan bangunan kita ini ya. Jadi di sini kita akan membuat dua tipe fondasi, yaitu fondasi dengan dimensi 1,5 meter kali 1,5 meter kali tebal 40 cm, dan juga kita akan membuat fondasi untuk bagian dalam dari perencanaan bangunan kita ya, dengan dimensi 1 meter kali 1 meter kali tebal 30 cm. Rekan-rekan bisa melihat bagaimana tata cara untuk peletakannya ya. Baik, berikutnya kita akan membuat fondasi footlat untuk area tengah dari bangunan ini ya. Di sini sebelumnya saya juga sudah membuat untuk ukuran fondasi footlatnya, rekan-rekan tinggal mengikutinya saja ya. Untuk tata caranya sama seperti settingan sebelumnya ya. Untuk fondasi yang berada di area tengah ini kita gunakan dimensi 1 meter kali 1 meter kali tebal 30 cm. Kemudian kita letakkan ya pada kolom pedestal yang sudah kita desain sebelumnya, yang berposisi di tengah area bangunan ini ya. Baik, tahap berikutnya kita kembali masuk ke lantai dasar, kemudian kita kembali pilih kolom pedestal ya. Kemudian kita letakkan pada kolom-kolom pedestal yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi di sini rencananya kolom baja kita nantinya tidak langsung berada di permukaan lantai ya. Jadi akan ada kolom pedestal sebagai dudukan dari kolom baja ya. Baik, setelah semua kolom pedestal sudah kita masukkan, kita coba lihat ya dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Bagus ya hasilnya, sesuai dengan perencanaan bahwa nantinya untuk kolom baja tidak akan menyentuh lantai ya. Jadi dia akan duduk di atas permukaan kolom pedestal. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan kolom baja ya. Kita masuk pada struktur, kemudian kita pilih kolom, lalu kita pilih kolom dengan ukuran 30 kali 30 ya. Kemudian kita letakkan di atas kolom-kolom pedestal yang sudah kita buat sebelumnya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana tata cara peletakannya.
Jika semua kolom baja sudah selesai kita masukkan, kita coba lihat ya dari view 3 dimensi untuk melihat bagaimana hasil dari peletakan kolom baja kita. Oke, bagus ya hasilnya, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk ke level 1. Kemudian pada view range kita klik edit, lalu kita ganti dengan unlimited ya. Kita klik apply, kemudian OK. Lalu kita masuk pada beam, kita coba cari balok baja ya. Kemudian kita masuk edit type, duplikat, kemudian ukurannya kita biarkan saja ya. Jadi di sini kita akan menggunakan balok baja dengan ukuran 305 x 165 mm. Kemudian kita klik OK, lalu kita hubungkan antara kolom yang satu dengan kolom yang lain dengan menggunakan baja yang sudah kita pilih ini ya. Baiklah, jika semua balok baja sudah selesai kita masukkan, kita coba lihat hasilnya pada view 3 dimensi ya. Baik, hasilnya bagus ya. Jadi balok baja sudah berada di atas atau berada pada level top dari kolom baja ya, sesuai dengan apa yang direncanakan. Kita kembali ke level 1. Baiklah, dari level 1 kita pindah ke level 2 ya. Kemudian kita pilih lagi kolom baja. Jadi kolom baja yang sama ya. Kemudian kita letakkan di atas kolom baja yang sudah kita desain di lantai 1. Untuk modulnya kita ikuti saja ya, bagaimana proses peletakannya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana tata caranya ya. Saya pikir ini cukup mudah dan rekan-rekan bisa mengikutinya tanpa ada hambatannya. Baiklah, jika semua kolom baja sudah kita masukkan, kita coba cek ya pada view 3 dimensi. Baik, semua kolom baja kita sudah masuk ya di lantai 2 atau di level 2. Sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Bagus hasilnya.
Baik, tahap berikutnya kita kembali ke level 2, kemudian kita pilih beam, masih dengan balok baja yang sama ya. Kita coba untuk memasukkan balok-balok baja ini pada denah level 2 ini ya. Kita lihat dulu dari view 3 dimensi. Baik, posisinya sudah pas ya. Kita kembali ke level 2, kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan balok baja ini dengan cara menghubungkan antara kolom baja yang satu dengan kolom baja yang lain. Kita lakukan sampai semua kolom baja terhubung dengan balok baja ini ya. Baiklah, jika kita sudah selesai menghubungkan balok baja di antara kolom yang satu dengan kolom yang lain, kita coba lihat ya dari view 3 dimensi. Kita coba lihat hasilnya, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Coba kita atur sebentar ya, kita klik 3D, kemudian kita lihat hasilnya. Bagus ya, hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Baiklah, tahap berikutnya kita akan membuat rafter ya. Masuk pada beam, kita pakai balok baja yang sama, kemudian kita coba lakukan proses penggambarannya pada level 2 ini. Kemudian kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Kita klik balok bajanya, kemudian kita coba untuk atur ketinggian dari salah satu sisi balok baja ini ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana prosesnya. Kemudian kita masuk lagi pada denah level 2, lalu kita klik baja yang sudah kita atur kemiringannya tadi ya, ada ketinggiannya tadi. Kemudian kita coba mirrorkan ya ke posisi di sebelahnya. Kita lihat lagi dari view 3 dimensi untuk lihat hasilnya ya. Lalu kita masuk ke level 2, kita klik kedua rafter ini, lalu kita coba untuk copy ya. Kita coba untuk menggandakan kedua rafter ini menuju pada kolom-kolom di mana rafter ini ditempatkan ya. Baik, jika kita sudah selesai untuk melakukan penggandaan atau mengcopy rafter ini, kita coba lihat ya dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Baik, bagus ya hasilnya. Jadi perlahan-lahan bangunan kita atau hanggar futsal ini sudah mulai terbentuk ya. Bagus ya hasilnya. Semoga sampai pada langkah-langkah ini rekan-rekan tidak kesulitan ya untuk mengikuti bagaimana prosesnya. Baik, kita akan mencoba untuk menambahkan garis as ya ke sisi sebelah kiri dan juga ke sisi sebelah kanan dari objek bangunan ya. Di sini saya agak terlupa untuk membuat garis as untuk tritisan atap ya. Jadi dimana nanti tritisan atap ini kita akan pasang palang ya, atau menjadi tempat untuk meletakkan talang air hujan ya. Nah di sini untuk garis asnya atau notasi asnya itu
menjadi tidak sinkron lagi ya, kita coba untuk memperbaiki notasi dari garis as ini sehingga sesuai kembali ya, seperti apa yang kita inginkan. Baik, kita akan mencoba untuk memasukkan balok baja untuk struktur tritisan atap ini ya. Kita pakai balok baja dengan dimensi yang sama. Kita coba lihat dari view 3 dimensi ya. Kemudian untuk level offsetnya kita coba ganti ya dimensinya sehingga menjadi lebih miring atau menjadi sudutan ya. Kita coba atur sampai kita menemukan sudutan yang pas ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Kita coba lihat dari view elevation ya, dari view sold, agar kita bisa lihat juga posisi dari kemiringan balok untuk tritisan atap ini ya. Baik, jika kita sudah mendapatkan kemiringan yang sesuai, kita coba mirrorkan ya, atau kita cerminkan ke posisi tritisan yang berada di sisi sebelahnya ya. Kemudian kita coba cek lagi dari view 3 dimensi. Baik, sudah masuk ya. Begitu juga dari view sold atau elevation. Untuk tritisannya sudah masuk. Kita coba atur sedikit lagi ya, sampai kita merasa cukup untuk sudutan kemiringan dari struktur tritisan atap ini. Kemudian kita lihat lagi dari view 3 dimensi. Baik, tahap berikutnya adalah struktur balok baja untuk tritisan atap ini kita coba copy ya, atau kita gandakan ke posisi dimana
kita membutuhkan adanya balok struktur baja untuk tritisan atap ini ya. Baik, jika semua balok baja ini sudah kita copy, kita coba lihat dari view 3 dimensi ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, hasilnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Jadi kita membutuhkan adanya balok baja sebagai struktur dari tritisan atap. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan gording ya, atau purlin untuk atap. Kita masuk pada beam system. Kemudian kita coba untuk melakukan proses penggambaran ya, atau proses untuk memasukkan purlin ini ke rafter yang sudah kita desain sebelumnya ya. Sebelumnya kita coba cari untuk tipe purlinnya seperti apa ya. Kita masuk pada beam tipe ya. Setelah itu kita coba lakukan proses penggambaran. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Jadi untuk beam tipenya kita memakai kanal 200 ya. Jadi untuk fix spasinya kita masukkan angka 1,20 meter ya. Jadi jarak antara spasi dari gording atau purlin atap ini ya. Baiklah, gording dari atap ini sudah masuk ya. Hanya saja posisinya masih berada sedikit di bawah rafter. Nanti kita akan coba untuk menaikkan sedikit ya. Jadi posisi dari gordingnya itu mestinya berada di permukaan bagian atas dari rafter ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan menaikkan gording ini ke atas permukaan dari rafter ya. Kita klik gording, kemudian kita klik justification point, lalu kita klik lagi gordingnya ya. Jadi gordingnya akan naik secara otomatis ke atas permukaan rafter. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana prosesnya ya. Saya pikir tidak sulit, mudah untuk rekan-rekan pelajari ya. Jadi kita klik gording, lalu kita klik lagi justification point, kemudian kita klik bagian bawah dari gording ya. Kemudian dia akan naik dengan sendirinya ke atas permukaan dari kuda-kuda baja ini ya, atau rafter atap ini.
Baiklah, tahap berikutnya kita akan melakukan proses pencerminan ya. Kita akan melakukan mirror. Untuk boarding atap yang sudah kita buat ini, kita coba cerminkan ke posisi atap yang berada di sebelahnya ya. Kita lakukan ini pada view denah ya, atau pada view level 2. Kemudian kita coba cek dari view elevation, dari view shot ya. Kita mau cek hasilnya. Oke, ada sedikit perbedaan ya. Jika terdapat perbedaan seperti ini, kita coba untuk hapus, lalu kita kopikan lagi ya, sehingga kita mendapatkan boarding atau purlin yang sesuai. Prosesnya kita tinggal kopikan saja ya, dengan jarak yang kita sudah atur. Baik, jika sudah, kita coba lihat dari view 3 dimensi ya, untuk melihat hasilnya. Baik, untuk boarding atap kita sudah masuk ya, hasilnya bagus, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, tahap berikutnya kita lanjut di part 2 ya. Tetap semangat!